Di kawasan inilah masyarakat petani di Kabupaten Pulang Pisau bersama Dinas Pertanian setempat melakukan pengembangan tanaman cabai. Dengan berbagai sistem pertanian yang diberlakukan untuk petani di kawasan ini, petani berhasil melakukan panen dengan hasil melimpah dan langsung disaksikan oleh penjabat Bupati Pulang Pisau beserta unsur Forkomimda. Kegiatan berlangsung dengan memberikan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang hadir serta para pemangku kepentingan OPD terkait untuk menyaksikan langsung bagaimana konsep pengembangan di kawasan hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau yang hasilnya sangat membahagiakan. Ini menjadi program penopang ketahanan pangan nasional di Indonesia untuk kawasan Pulang Pisau. Yang pasti melalui penyuluh pertanian ya yang harus aktif ya memonitor dari mulai proses penanaman, terus kemudian pemberian pestisida, pupuk untuk menjaga tanaman ini daripada hama ya. Ini juga harus ada dari Dinas Pertanian melalui penyuluh pertanian di setiap kelompok-kelompok tani. Dan bantuan-bantuan juga sudah kita lakukan seperti itu ada dari pusat, dari dana DAK untuk tandon, untuk pengairan ke tanaman hortikultura di sini. Kemudian melalui pemerintah kabupaten kita pemberian bibit, kemudian saprodi, pupuk, tuh. Fasilitas yang diberikan pemerintah daerah Pulang Pisau kepada petani juga menjadi daya dorong untuk terus meningkatkan tata kelola pertanian di kawasan ini. Ini pemeliharaannya ya biasa-biasa kayak cabai yang lain. Berapa lama ini? Ini mulai dari pindah tanam 2 bulan setengah sudah panen. Masa pasarnya ya sampai ke kota besar Palangka, kalau di Pulang Pisau habis. Kendala yang dihadapi, Pak? Kendala yang dihadapi ada penyakit layu, patek. Kuncinya petani jangan ragu untuk terus meningkatkan pola tanam di kawasan hortikultura di Pulang Pisau. Karena Pulang Pisau juga menjadi lokasi ketahanan pangan nasional food estate yang beragam tanaman diberikan untuk petani. Yang pasti melalui penyuluh pertanian ya yang harus aktif ya memonitor dari mulai proses penanaman, terus kemudian pemberian pestisida, pupuk untuk menjaga tanaman ini daripada hama ya. Ini juga harus ada dari Dinas Pertanian melalui penyuluh pertanian di setiap kelompok-kelompok tani. Dan bantuan-bantuan juga sudah kita lakukan seperti itu ada dari pusat, dari dana DAK untuk tandon, untuk pengairan ke tanaman hortikultura di sini. Kemudian melalui pemerintah kabupaten kita pemberian bibit, kemudian saprodi, pupuk. Tuh. Ya, dengan hasil yang bisa dilihat langsung oleh semua pihak, tentu ini menjadi daya dorong petani untuk terus meningkatkan pola pengembangan pertanian mereka. Kemudian pemerintah juga terus melakukan inovasi dalam rangka untuk mengambil kebijakan pemberian bantuan kepada masyarakat Kabupaten Pulang Pisau sebagai kawasan food estate di kawasan Indonesia dan Kalimantan Tengah pada khususnya. Semoga daya dorong ini menjadikan petani lebih semangat lagi. Apa itu sumur dangkal, irigasi tetes ini Bu. Ini. Itu ya. Di sini ya ini. Oh iya. Jadi tetes ya Pak ya. Ini kok nggak ngalir ke situ Pak? Enggak. Sebenarnya ngalir tapi kan. Oh di dalam. Oh betul. Dia dimasukkan ke bawah itu ya. Ini mungkin Pulang Pisau cuma yang pertama ini mungkin. Iya ya Pak. Okay.
Wah ini jadi anu nih dari dak. Di Akaya. Oke. Iya. Di Dinasano. Jadi ini kawasan 5 hektar, 2 titik embung dak itu, terus disalurkan sampai ya lebar tuh secukupnya. Ya. Iya. Syukur deh kalau ada. Berarti ini nanti bisa dianukan lagi Pak Goprit di desa-desa yang lain yang potensi untuk hortikulturanya dengan bantuan apa sumur dangkal namanya Pak ya? Oke, sumur dangkal. Untuk pengairan. Karena kalau yang dalam Bu malah disedot itu nggak bisa lagi. Yang dangkal yang lebih cepat ya. Itu ya air sehat. Tapi kayaknya malah yang bisa dipakai yang sekitar 40 tuh. 40 kedalamannya 40 meter Makanya saya aja. minta, dulu itu permohonan saya minta Jangan yang terlalu dalam. sumur Dangkal aja. Iya, malah bisa dioperasikan ini contoh. Karena ini bukan untuk itu konsumsi rumah tangga ya. Jadi kan untuk Oke, tanaman ini aja. Khusus untuk horti. Horti, iya betul. Kalau rumah tangga mungkin lebih dalam lagi kan bisa sampai 110, Oke. 120. Ya, jadi ini hasilnya. Jadi merasa sangat terbantu ya Pak para petani. Bantu sekali. Ya mudah-mudahan nanti dari pemerintah ada lebih apa itu ada lagi yang Ya, apa itu yang dimau oleh petaninya. ya artinya kan Petani tetap serba kekurangan. betul. Artinya apa yang diberikan oleh petani pemerintah selama ini petani itu mampu memanfaatkannya. Kalau petani mampu memanfaatkannya kan kita tidak segan-segan memberikan bantuan untuk lebih berkembang lagi. Ya ini syukur pas ada kunjungan ini bisa apa? Panen, Membuktikan. membuktikan. Ini belum ada ini Bu, kayaknya kekurangan air. Air. Oke. Akhirnya ini sudah terpasang. Ya ini jadinya masih Terus setiap hari tetap mengawasi ke sini Pak. enggak kalau ini Bu, lihat kondisi kayak tadi malam kan hujan deras ya. Ya sebenarnya ini enggak dihidupi oleh karena ini kebetulan ada Oh iya. Oh jadi di sana buka tutup ya Pak ya? Iya, Buka tutup. Jadi kalau pas hujan ini ditutup dulu. Jadi air hujan aja dulu diresapkan ya. Hemat. Betul betul. Masalahnya naikkan timpung juga pakai Mesin iya. dan juga kalau hujan sudah mencukupi gitu. Tapi banjir enggak ya Pak di sini ya Pak? Sini enggak seberapa Bu, enggak seberapa. Enggak merendam ini ya. Kalau yang 20 hari yang lalu itu segini ya. Tapi enggak merendam ini ya. Enggak berpengaruh ya terhadap tanamannya. Paling ya itu aja ditutup kan supaya meresapkan airnya lagi. Oke. Iya Pak, makasih. Ya, aku mewakili teman-teman semua Bu. Iya. Bapak-bapak ini pokoknya kehadirannya sangat mengucapkan banyak terima kasih. Oke. Ya. Karena kalau kami nggak kesini kita nggak tahu ya Pak Kapolres ya, Pak dan Ramil ya, Pak Bung ya. Kita kan nggak tahu ya kalau nggak kesini melihat secara langsung ternyata ini sangat bermanfaat. Nah ini bisa nanti Pak Goprit disampaikan lagi ke Kementerian ini pertanian ya. Pertanian bahwa ini sangat bermanfaat dan berdampak untuk mengatasi inflasi. Mungkin nanti bisa bantuan lagi di desa-desa yang lainnya. Ya, nih makasih Pak. Kan coba ada apa? Irban ya. Irban nggak tahu ada tanaman bisa tanam, bisa panen. Harus tahu semua ya Pak ya. Iya. Iya kan. Terus ini lihat ada juga yang kita masuk tadi mau tadi. Oh dulu ya. Tapi beda seperti ini. Udah. Ya, oke. Terima kasih. Kita tahu pemerintah Kabupaten Pulang Pisau khususnya Dinas Pertanian ada beberapa klaster pengembangan pertanian dalam arti luas. Nah, kami membuat klaster ini ada klaster wilayah hortikultura, ada ternak, ada padi gitu. Nah, sekarang kita posisi di Kecamatan Kahayan Hilir. Ini adalah kawasan hortikultura kita. Selain di sini ada juga padi tapi tidak terlalu banyak sih.
Nah, ini yang konsentrasi kami, Dinas Teknis, Dinas Pertanian, untuk pengembangan hortinya. Salah satunya di sini ada sayur-sayuran, ada buah-buahan seperti yang kita lihat tadi. Nah, ini ya ke depan mudah-mudahan respon dari masyarakat tentunya yang sebagai leading sektor pelaksana kegiatan ini, nah sehingga bisa membantu pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, sehingga program-program yang kita sampaikan di sini bisa bermanfaat, bisa dinikmati oleh masyarakat setempat seperti itu. Karena memang harus ada kerjasamanya. Jadi setiap program itu kalau tidak ada kerjasamanya antar semua pihak, nah ini sangat bisa kurang maksimal lah. Nah tentu kalau kita melihat tadi yang kita lakukan tadi adalah panen cabai. Nah ini adalah bagian dari bantuan pemerintah pusat tahun 2023 dana DIAKA pengairan irigasi tetes tuh. Nah ini kita adopsi inovasi dari pemerintah pusat. Kan hari ini terkenal irigasi tetes ini kan negara Israel, karena Israel kan nggak susah nih cari air gitu. Nah sehingga kita coba, ternyata ini luar biasa hasilnya, dan tadi juga kita dengar respon dari petani di sini, mereka tidak lagi tenaga banyak ya untuk khususnya dalam pemeliharaan, dalam penyiraman, karena ini kan langsung nih, dan itu penggunaan airnya pun sangat efisien tuh. Kalau pakai disiram pakai ember, pakai yang kayak ember itu tuh. Iya, memang sementara ini khususnya penanganan inflasi ya. Penanganan inflasi ini semua OPD yang dikoordinir, yang dikomandanin oleh Pak Sekda, dan ini sudah menjadi instruksi Ibu Bupati ke kami. Nah sehingga antar OPD ini kan harus berkolaborasi ya. Nah yang sangat dekat kami ini dengan Dinas Ketahanan Pangan, terus dengan Disperintakop gitu. Nah sehingga ini juga kami genjot agar hasil-hasil yang kami lakukan di Dinas Pertanian ini bisa diambil oleh teman-teman OPD lain yang memang kewenangannya di bagian pasar. Kami tidak. Harapan kami ke depan mudah-mudahan ini tetap berlanjut, dan ini kita dengar dari petani tadi, dan ini barangkali mudah-mudahan ada ya Pak Jakaria ya, mudah-mudahan tahun depan atau bulan depan, nah kita memperkenalkan daerah sini, karena selama ini kita kan banyak fokus di kada tahu aku. Nah sekarang kita melala, kita meinikan. Nah kan kita dengar tadi ada beberapa kepala dinas nggak tahu gitu. Nah ini kan luar biasa. Nah kita coba, kita angkat potensi yang memang ada di depan mata kita. Nah agar daerah-daerah yang ini bisa kita kembangkan ke depan.